mau usia berapa tahun engkau di dunia? Bukan umur yang ditanya, tetapi usia. Lalu apa bedanya usia dan umur? Kalau usia itu sebatas manusia itu ada di dunia, tetapi kalau umur, ketika hamba itu sudah tidak ada di dunia dan kembali kepada Allah, maka umurnya bisa panjang karena kebaikannya masih panjang. Ini bedanya. Kalau usia hanya sebatas di dunia, tapi kalau umur itu ketika hamba itu sudah kembali kepada Allah masih akan dikenang kebaikannya. Tetapi kalau keburukannya yang banyak juga akan dikenang keburukannya. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu minta umur yang panjang, yang manfaat dan barokah, dan bermanfaat juga orang banyak. Inilah. Yang kedua, yang akan ditanya oleh Allah kepada sang janin atau hamba Allah, wahai hambaku, engkau mau rizki yang bagaimana dan seberapa? Hidup dan kehidupanmu seperti apa? Akan ditanya oleh Allah. Sang janin akan menjawab. Maka ketika ada orang tua yang tahu bahwa ada perhelatan, ada perjanjian yang begitu luar biasa, tentu tidak ada yang sanggup untuk memejamkan mata tidur nyenyak di malam hari. Dia akan bermunajat kepada Allah, memintakan yang terbaik dan yang paling baik untuk ketentuan keturunan kita. Jodohnya pun juga sudah ditanyakan oleh Allah. Jadi hidup dan kehidupan kita ini sudah ditentukan, no? Antara Mas Sabi dengan Kak Saras ini dalam kandungan mama masing-masing sudah ditanya. Begitu juga dengan ending kehidupan kita, maut kita, semua sudah ditentukan oleh Allah. Lantas bagaimana Bu Jazima? Andai janin yang dikandung oleh Kak Saras ini sudah ditentukan oleh Allah, sudah lewat. Ada ayat yang mengatakan, surah Ar-Ra'd, surah ke-13, juz ke-13, ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah menciptakan manusia, diutuslah malaikat untuk bergantian menjaga manusia itu. Dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri, malaikat diutus oleh Allah untuk menjaga manusia. Tapi kadang-kadang kita salah kaprah, Bu. Kalau di Jawa, di kampung kami ada orang hamil, dipakain bangle, dibawa kemana-mana, dicantolin di sini, ngek. Ditaruh di bawah bantal, peniti gunting, ngek. Betul apa betul? Apalagi? Tujuannya untuk apa? Biar tidak diganggu jin syaitan. Betul. Dan itu memang ada hadisnya. Tapi yang terpenting, yang lebih baik lagi, alangkah bijaknya, bukan peniti, bukan bunting, bukan bangle, bacaan Al-Quran yang kita baca. Maka malaikat-malaikat Allah akan mengiringi dan terus menjaga kita. Karena memang ada untuk ibu yang hamil dan anak kecil yang belum berusia 2 tahun, ada jin yang khusus mengganggu 2 hal ini. Namanya jin Ummu Shibin. Sekali melet bermeter-meter, sekali nabok, janin itu bisa keguguran. Maka dari itu yang perlu kita persiapkan adalah kalau ibu hamil, katanya kan nggak boleh duduk di tengah pintu, ya iyalah menghalangi orang. Tidak boleh keluar maghrib, waktunya zikir, waktunya kita beribadah kepada Allah. Kenapa mesti tawaf di mall? Dan memang bangsa jin atau syaitan itu ketika tenggelamnya matahari, mereka keluar dan sekali toel, untuk ibu yang hamil bisa keguguran. Allah menciptakan hambanya tidak pernah gagal produk, Bu. Tetapi manusia itu sendiri kadang-kadang yang kurang
menjaga apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Ini nak. Jadi jangan takut sama bangsa jin syaitan, takut hanya kepada Allah. Bagaimana cara untuk menghilangkan mereka jauh dari kita? Yaitu dengan membaca Al-Quran. Bagi seorang ibu, dengan membaca Al-Quran, insya Allah akan dijauhkan dari segala gangguan syaitan dan jin. Maka dari itu, satu hal, biasanya kalau orang hamil jalan di luar, di mall, di mana lihat orang jalannya pincang, amit-amit jabang baby, itu kan jadi judul. Benar apa benar Bu? Ini juga ada hadisnya, perlunya kita. Cuman salahnya dulu orang tua kita tidak bisa menjelaskan dengan detail. Kita jelaskan bahwa siapa yang berkata dan siapa yang berkomentar, siapa yang ngatain orang lain, terutama hal yang negatif, kemudian engkau tidak mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang pertama, dan yang kedua na'udzu billahi min dzalik, maka engkau akan melakukan hal yang sama dengan apa yang engkau komentari. Contoh, kasihannya anaknya si itu tuh duluan loh sebelum nikah. Nah, bahayanya apa? Bukan hanya kita, terutama adalah seorang ibu, jangan pernah berkata tentang itu. Sebelum nafasmu berhenti atau sebelum engkau mati, engkau akan melakukan hal yang sama. Kelihatannya sepele dan ini biasanya hanya berlaku untuk orang hamil. Tidak Bu, hadisnya sahih banget. Jadi kita nggak boleh ngomong, kasihannya sih itu tuh udah gitu lah, masuk penjara, gitu kan. Nah, tidak boleh. Kalau memang sudah terlanjur kita ucapkan, maka katakan dan ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Dan yang kedua, na'udzu billahi min dzalik. Semoga Allah menjauhkan perbuatan itu dari kami dan keluarga kami. Kelihatannya ya nak ya, ini bukan berlaku hanya untuk orang hamil. Kita orang tua bahaya banget. Apa yang dikatakan oleh seorang ibu adalah doa. Selama hamil, ajak berinteraksi, ajak berbicara, ajak berdoa. Ajarkan sesuatu yang baik karena sesungguhnya dia sudah mendengar dan dia mengetahui anakku. Nah, nanti kamu akan menjadi anak yang hafidul Quran, yang hafal Al-Quran ya nak ya, yang hamilul Quran, akhlaknya seperti akhlak Al-Quran. Jadi bukan hanya sekedar hafal Al-Quran, tetapi seluruh yang ada di dalam Al-Quran akan dia kerjakan. Hamilul Quran, nanti menjadi ulama besar ya nak ya, jadi pengusaha-pengusaha yang sukses. Mendengar, jangan kita marah-marah masih di dalam kandungan, ada aduh bersih banget sih, aduh capek banget, mas capek nih mas, umpamanya. Jangan. Itulah nikmatnya bagi seorang wanita yang telah diberikan kesempatan untuk mengandung anak-anaknya. Bu, ayat selanjutnya, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum atau manusia kecuali manusia itu yang berubahnya. Maka dari itu, ketika janin dalam kandungan seorang ibu, dia akan diperlihatkan oleh Allah semua aktivitas hidupnya di dunia ini, mulai dari ngek-ngek-ngek, procot, itu sudah diperlihatkan slide atau film kita, sampai masuk ke dalam liang lahat sudah diperlihatkan. Masya Allah. Jadi Bu, kalau nanti usianya sudah mencapai di 6 bulan, 7 bulan, 5 bulan, 8 bulan, sampai 9 bulan, buktikan. Difoto dengan 3 atau 4 dimensi dan perhatikan. Ekspresi wajah anak kita ini akan berbeda-beda karena bisa jadi ketika umur 7 bulan dia sedang melihat perjalanan hidupnya.
Dia lagi senyum sambil melo begitu. Ya, dia lulus S2, dia lulus S3. Dia lagi kan lihat. Di umur 8 bulan dilihat lagi senyum lagi. Ya, dia melihat pernikahan yang sedang digelar. Tetapi begitu umur 9 bulan, kok lagi manyun ya? Putus cinta. Udah kita lihat. Semua aktivitas kita ini sudah diperlihatkan oleh Allah. Makanya kadang-kadang begitu kita ketemu dengan Pak Heru, rasanya sudah pernah ketemu ya Pak, ya di mana ya Pak ya. Nah, di alam ruh kita sudah bisa bertemu dengan orang-orang yang mungkin sudah kita kenal di sana. Jadi begitu indahnya Bu hidup ini Bu. Maka dari itu pentingnya peringatan di 4 bulan ini, penentu hidup dan kehidupan untuk anak kita. Bagaimana andai kata semua telah ditentukan oleh Allah, ada beberapa poin yang bisa merubah takdir Allah. Yang pertama dan yang utama, kelasnya paling tinggi adalah doa. Doa di atas doa adalah bacaan Al-Quran. Karena kita menghadirkan malaikat-malaikat Allah. Dan malaikat-malaikat Allah itu akan mengantarkan langsung doa kita ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran akan menjadi tali penyambung antara kita dengan Allah. Al-mamdudu minas sama'i ilal ardh. Yang membaca Al-Quran, kita akan dihindarkan dari kecemburuan yang berlebihan. Yang pandai membaca Al-Quran, yang cinta kepada Al-Quran, akan dijauhkan kehidupannya dari segala perkara dan ujian. Maka pagari kehidupan kita dengan Al-Quran. Al-Quran akan menyempurnakan segala sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah dan bisa merubah segala sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah, dari yang buruk menjadi lebih baik, yang baik menjadi lebih baik lagi. Enak tahu Bu? Karena nggak pakai modal. Modalnya cuma bisa baca Quran. Kalau memang belum bisa baca dan memang belum lancar, tinggal buka tuh YouTube Ashifa. Tetap promosi. Bacaan surah Maryam, surah semua ada lengkap, dan kebetulan anak 2 ini yang bacakan. Ini adalah Al-Quran. Yang kedua, yang dapat merubah takdir yang telah ditentukan oleh Allah, apa itu? Sedekah. Sedekah ini levelnya ada di nomor 2 karena berkaitan dengan harta dan agak-agak berat biasanya. Bagaimana indahnya Rasulullah menyaksikan Ibu Fatimah dan Sayyidina Ali ketika Idul Fitri tiba. Ibu Fatimah dan Sayyidina Ali bersama Hasan dan Husain saat itu melakukan ibadah sholat Idul Fitri di masjid. Kemudian beliau pulang. Ada seorang sahabat syekh yang bernama Syekh Rafi'i. Syekh Rafi'i ini pulang dari masjid akan bersilaturahim, mengucapkan selamat kepada putra-putri dari baginda Rasulullah SAW. Namun apa yang terjadi? Kita kumandang takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mulai terdengar kumandang takbir waktu maghrib. Sayyidina Ali bersama Ibu Fatimah menggendong dan memanggul gandum. Ibu Fatimah menggendong kurma. Tangan sebelahnya sambil menenteng atau menuntun Hasan dan Husain. Beliau berempat berkeliling desa mencari orang-orang yang malam itu tidak bisa masak, yang malam itu tidak mempunyai makanan. Sayyidina Ali bersama Ibu Fatimah membagikan semua yang ada di dalam rumahnya. Semua dibagikan malam itu. Hampir subuh tiba. Sekembali dari melakukan sholat Idul Fitri,
Syekh Rafi'i ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri atas kemenangan puasa selama 1 bulan Ramadan. Dari depan rumahnya tercium bau makanan yang tidak sedap, bau yang sangat menyengat. Tetapi dari dalam rumah itu terdengar canda tawa yang begitu mesra, canda tawa yang begitu bahagia. Tapi ini bau apa ini ya Allah? Rupanya bau gandum yang sudah basi. Mereka berempat makan gandum yang sudah basi. Sementara dari maghrib mereka berempat membagikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Syekh Rafi'i tidak sanggup untuk mengetuk pintu. Syekh Rafi'i berlari kepada baginda Rasulullah SAW. Ya Rasul, ya Rasul, lihatlah putrimu, lihatlah orang yang kau cintai dan kau kasihi. Ada apa sahabat? Ada apa sahabat? Datanglah sendiri wahai Rasul, lihatlah. Berlari Rasulullah datang ke kediaman Sayyidina Ali dan Ibu Fatimah. Di depan pintu Rasulullah menyaksikan sendiri mereka bercanda tawa. Tetapi tercium bau yang sangat menyengat dan tidak nyaman. Inikah anakku? Inikah putri kesayanganku? Di Idul Fitri tidak memakan makanan yang lezat, tetapi makan makanan yang sudah basi. Sementara dia membagikan kepada orang lain. Allahumma ya Allah, aku sebagai saksinya, jadikan ahli syurgamu ya Allah, jadikan ahli syurgamu keluargaku ini ya Allah. Kemudian Ibu Fatimah mendengar tangisan isak tangis ayahnya. Dibukalah pintu. Ada apa yang kau datang? Aku bersaksi nak bahwa engkau akan menjadi penghuni surga. Karena engkau telah mengutamakan orang lain daripada keluargamu sendiri. Masya Allah Bu. Inilah kesaksian baginda Rasulullah SAW. Tetapi kita kadang-kadang lupa. Kita mementingkan diri kita sendiri. Sementara di luar sana banyak sekali orang yang membutuhkan saat ini. Masya Allah. Inilah salah satu yang dapat merubah dan mengubah ketentuan Allah. Takdir yang telah diberikan oleh Allah masih bisa dirubah semuanya. Sedekah itu nilainya memang luar biasa Bu. Dalam surah Ali Imran dikatakan, ini Al-Baqarah atau Ali Imran Bayu. Ali Imran kalau nggak salah ya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah seperti dia menanam satu biji pohon. Satu biji itu akan ditumbuhkan oleh Allah menjadi 7 pohon. 7 pohon itu masing-masing akan ditumbuhkan oleh Allah menjadi 100 dahan. Berarti satu kebaikan yang kita tanam akan ditumbuhkan oleh Allah 700 kebaikan. Kesempatan di masa pandemi ini adalah untuk menanam kebaikan. Ada yang kena COVID, kita kirim obat. Ada yang kena COVID, kita kirim 1 piring atau 1 mangkok soto. Kita masak apa, kita bagi. Ini sudah menjadi obat bagi mereka. Masya Allah Bu. Dan sedekah itu bisa merubah takdir yang telah Allah tentukan kepada kita. Yang ketiga, yaitu dengan silaturahim. Kalau saat ini silaturahim tidak dimungkinkan, maka cukup dengan WA, dengan by phone. Minimal kita bertanya kepada orang tua kita, Ma, apa kabar? Baik, Ma. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur lillah. Tadi
di dalam surah Luqman kita baca betapa berat dan betapa sulitnya seorang ibu yang mengandung anaknya sampai 9 bulan dan harus menyusui sampai 2 tahun. Begitu lemah, begitu berat. Sekarang mungkin seorang wanita baru merasakan bagaimana sulitnya menjadi seorang ibu. Kadang-kadang kita menyepelekan dengan ibu. Kalau kita sudah mengandung baru tahu perjuangan ibu seperti apa. 4 bulan masih bisa meren, enak kak. 4 bulan masih bisa telentang, enak kak. 7 bulan, 9 bulan, boro-boro mau telentang. Yang ada miring diganjel pakai bantal. Begitu bunda. Betapa bersyukurnya. Alhamdulillah, berapa 1 tahun ya Allah berikan kehamilannya. Barakallahu lakum wa baraka alaik wa jama'a bainakum fi khair. Bapak Ibu hadirin tamu undangan rahimakumullah. Sudah jam berapa? Nggak terasa, setengah jam. Semoga bermanfaat dan tibalah saatnya sebelum doa kita baca bersama. Dalam kehidupan kita tentu ada kekurangan, tentu ada kekhilafan. Jika selama ini antara kalian berdua pernah berselisih faham, mungkin saling menyakiti, saling melukai yang tanpa disengaja dan bahkan tidak terbendung untuk marah. Perjuangan seorang istri, perjuangan seorang ibu taruhannya adalah nyawa.